Mungkin lo pernah sampai di suatu titik di mana lo ngerasa kondisi kesehatan mental lo udah nggak baik-baik aja. Tapi ketika lo mau cari pertolongan pun, pernah nggak sih lo malah bingung gitu harus ngelakuin apa? Malah bertanya-tanya kemana lo sebenarnya harus nyari pertolongan. Nah, banyak banget orang yang ngalamin kebingungan kayak yang lo alamin itu. Ada yang nge-tweet atau nge-post instastory yang isinya minta pertolongan. Tapi ujungnya apa? Dibully sama netizen. Ada yang berniat ke psikolog, malah ciut duluan karena dijudge sama temen-temennya ketika dia nanya rekomendasi harus kemana nih gue. Bayangin lo kalau misalnya ada di posisi tersebut. Makin bingung gak sih? Lo harus kayak gimana? Dan kalau misalnya lo pernah ngeliat atau bahkan ngalamin seenggaknya masalah yang tadi gue sebut, lo gak akan perlu kebingungan lagi men. Karena di video kali ini, lo akan belajar lebih dalam tentang kondisi industri kesehatan mental di Indonesia sekarang dan gimana sebenarnya lo bisa berperan buat ningkatinnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel YouTube 1%, karena gue percaya lo bisa berubah seenggaknya 1% setiap harinya. So, emang apa sih pentingnya industri kesehatan mental itu? Sekarang bayangin kaki lo patah. Emang sih kalau misalnya nggak parah-parah banget, nggak akan kelihatan dari luar. Tapi rasanya sakit banget kan? Lo tahu nih, ada sesuatu hal yang salah sama kaki lo. Tapi lo kesulitan banget memperbaikinya karena masalahnya ada di dalam. Di satu sisi lo jadi susah juga buat ngelakuin kegiatan sehari-hari. Boro-boro di bawah jalan gitu. Lagi duduk diem aja, ngilunya bukan main. Kalau didiemin malah tambah parah. Nah, hal tersebut nggak cuman bisa dialamin orang yang nggak sehat secara fisik, tapi juga orang yang ngalamin kondisi nggak sehat mental. Lo ngerasa sakit di dalam. Sakitnya sampai berpengaruh ke aktivitas lo sehari-hari. Tapi ini juga kadang-kadang nggak kelihatan sama orang lain. Pada dasarnya, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, sama sosial. Sehat secara mental itu bukan berarti lo bahagia dan ketawa-tawa setiap saat. No, it's not that. Justru kalau misalnya lo kayak gitu, sepertinya lo perlu diperiksa malah. Indikatornya dari kesehatan mental itu adalah gimana lo berpikir, merasa, dan bertingkah laku sehari-hari. Karena kondisi kesehatan mental lo bakalan ngaruh ke hal-hal tersebut. Misalnya nih, lo tiba-tiba diminta buat ngerombak total kerjaan yang lo udah bikin susah payah selama ini. Dan lo diminta buat presentasiin itu di depan klien besok, jam 8 pagi. Dalam kondisi stressful kayak gitu, tekanannya gede banget. Kalau misalnya kondisi mental lo nggak baik-baik aja, lo nyerah. Lo bisa aja marah-marah ke bos lo karena ngerasa ini nggak adil. Bahkan lo bisa aja nggak masuk ke kantor besok harinya karena nggak ngerasa nggak mampu aja ngerjainnya. Tapi kalau misalnya lo punya kesehatan mental yang baik, lo nggak bakal mundur dari situasi yang stressful tersebut. Sebaliknya, lo akan muter otak buat nyari cara supaya kerjaan lo bisa tetap selesai pada deadline yang ditentuin. Atau seenggaknya nego deh, supaya deadline-nya dimundurin. Lo kesal sama bos lo, tapi lo tetap bisa ngadepin dia dengan kepala dingin. Lo panik? Iya. Tapi lo tetap yakin sama kemampuan diri lo buat nyelesain kerjaan tadi. Nah, dari contoh tadi, bisa dilihat nggak seberapa pentingnya kesehatan mental? Selain ngebuat lo bisa sukses ngadepin berbagai tantangan hidup, kesehatan mental juga berguna supaya lo bisa lebih produktif, bisa ngebina hubungan yang baik sama orang-orang di sekitar lo, bahkan, dan yang terpenting banget, bisa ngambil keputusan dengan tepat supaya nggak nyesel ke depannya. Meskipun kesehatan mental ternyata sepenting itu buat kehidupan banyak orang, tapi ya kalau misalnya kita lihat kenyataan pada prakteknya di lapangan, kebutuhan akan industri kesehatan mental masih kurang terakomodasi nih di negara kita. Banyak PR banget yang masih perlu diselesaikan supaya masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan mental yang layak. Emang sebenarnya apa aja sih? Apa sih penyebab industri kesehatan mental di Indonesia itu masih harus diperbaikin? Bukannya sekarang udah banyak ya layanan kesehatan mental di mana-mana? Nah, nggak gitu juga. Nih, poin yang pertama, layanan kesehatan mental di Indonesia itu masih belum jadi prioritas. Jadi sebenarnya Indonesia udah punya undang-undang kesehatan jiwa sendiri. Tapi pada pelaksanaannya, layanan kesehatan mental ternyata masih gabung sama layanan kesehatan secara umum. Akibatnya, dana yang dicurahin buat layanan kesehatan mental dan tenaga medisnya sendiri harus dibagi-bagi sama layanan kesehatan lainnya. Akhirnya apa? Layanan kesehatan mental yang diberikan pun jadinya kurang maksimal. Karena ya istilahnya budgetnya kepotong kekasih ke yang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, layanan kesehatan mental di Indonesia ini secara kuantitas minim banget.
Dan udah minim, persebarannya juga nggak merata. Kira-kira nih, perbandingan antara psikolog dan penduduk Indonesia itu 1:200.000. Sedangkan perbandingan antara psikiater dan penduduk Indonesia itu lebih timpang lagi. 1:300 sampai 400.000. Psikolog dan psikiater yang jumlahnya sedikit ini pun kebanyakan prakteknya di mana? Sekitaran Pulau Jawa, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, di beberapa daerah lain nih misalnya, terutama di Indonesia Timur, bahkan nggak ada psikolog, psikiater, nggak ada juga, RSJ nggak ada sama sekali. Itu permasalahan yang kedua. Terus yang ketiga, layanan kesehatan mental sendiri masih sering dianggap mahal. Ya emang sebenarnya kalau kita perginya ke biro psikologi atau ke rumah sakit swasta, satu sesi selama 1 jam biasanya itu kisarannya sekitar 250.000 sampai 400.000. Belum lagi bermacam-macam obat yang perlu dibeli kalau gangguannya udah butuh obat. Tapi layanan kesehatan mental nggak selamanya mahal sebenarnya. Buktinya, udah ada konsultasi online dan layanan kesehatan mental di puskesmas. Nah, tapi masalahnya adalah yang poin keempat, masyarakat masih kurang aware sama adanya industri kesehatan mental ini. Ya mungkin anak-anak muda gitu ya, penduduk yang ekonominya menengah ke atas, dan orang yang tinggal di kota-kota besar, mereka yang highly educated, udah mulai ngeh kalau misalnya ternyata layanan kesehatan mental itu udah mulai bermunculan di mana-mana. Tapi gimana coba, lo pernah pikirin nggak orang-orang yang di pedalaman? Orang-orang yang ada di suburban, bukan di kota besar. Apakah mereka bisa mendapatkan? Apakah mereka sudah aware sama pelayanan kesehatan mental? Mungkin belum. Sekarang selain adanya layanan yang sifatnya kuratif atau menyembuhkan, masih banyak juga akun medsos yang sifatnya promotif dan preventif. Ini arahnya lebih ke pencegahan. Walaupun gitu, apa kabar generasi yang udah lebih tua? Masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, dan orang-orang yang tinggal di daerah 3T misalnya. Mungkin mereka nggak seleluasa itu buat ngakses informasi. Apalagi pakai layanan kesehatan mental yang udah ada dan makin canggih sekarang. Nah, kurangnya awareness ini terkait sama poin yang terakhir. Masih banyak juga stigma yang menyelimuti industri kesehatan mental. Dibandingin dengan dirujuk ke RSJ, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu masih diteriakin orang gila. Masih dipasung di desa-desa. Masih disuruh datang ke tempat rukyah. Orang dengan gangguan mental emosional masih suka dijudge kalau mau ke psikolog dan psikiater. Atau malah dibawa ke pengobatan dalam tanda kutip alternatif yang sebenarnya nggak jelas juga itu tuh apa. Apakah valid? Apakah benar-benar menyembuhkan? Nggak tahu. Tapi yang penting apa? Yang penting gue nggak dijulukin orang gila katanya. Dan ini bukan kejadian yang ngarang-ngarang nih. Gue sendiri karena punya beberapa temen yang sekarang jadi psikolog tahu. Beberapa temen gue yang bekerja sebagai psikolog, mereka bahkan nggak mau masang pelang di depan tempat prakteknya kalau misalnya mereka buka praktek psikolog. Kenapa? Karena kliennya sendiri yang bilang, "Mbak, kalau bisa jangan dipasang ya. Karena saya malu diliatin orang saya masuk ke tempat praktek." Pokoknya orang yang menggunakan layanan kesehatan mental sendiri itu masih sering dapat perlakuan dan pandangan yang dibedain aja sama orang biasa. Padahal layanan kesehatan mental yang diberikan institusi juga bakalan sia-sia kalau masyarakatnya kurang ramah dan terbuka dengan orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental. Nah oke, itu tadi masalah. Oke, terus sebagai sebuah masyarakat yang baik, apa yang bisa kita lakuin? Yang pertama, coba kasih pertolongan pertama pada masalah kesehatan mental. Kalau ada keluarga, temen, atau kenalan lo yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka lagi nggak sehat mental, lo bisa usahain buat menyediakan dukungan. Mungkin lo bisa dengerin masalahnya mereka, bantu mereka ngelewatin masa-masa gelap mereka. Tapi lo perlu ingat juga, posisi lo di sini adalah sebagai teman bicara, which means tanggung jawab lo cuman sampai ngedengerin dan menenangkan. Bukan mendiagnosis, ngasih mereka instruksi harus ngapain, itu urusan lain. Kalau emang masalahnya udah parah banget, udah ada tanda self-harm misalnya, udah menunjukkan tanda-tanda pengen bunuh diri, lo bisa rujuk atau bahkan temenin pergi ke psikiater atau psikolog. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarin informasi yang kredibel tentang layanan kesehatan mental. Ini dilakuin buat nangkalin hoax dan ngurangin stigma tentang layanan kesehatan mental. Misalnya, lo dengar ada kasus pelecehan, instead of nanyain identitas korban dan pelaku, atau nyari tahu penyebabnya, lo bisa reply info tadi dengan ngasih kontak yayasan pemulihan korban, atau ngasih infografis yang mungkin berguna.
Gak cuman korban yang bakalan terbantu, tapi juga orang-orang yang mungkin triggered sama kasus itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi, supaya pengguna layanan kesehatan mental nggak semakin timpang dengan penyedianya, usahain buat menghindari tindakan yang bisa memburuk kesehatan mental orang lain. Contohnya, ada orang yang melakukan suatu hal atau berpendapat cukup kontroversial lah di sosmed. Kalau ada kritik atau masukan, coba sampaikan secara personal ke dia, lewat DM gitu. Usahain buat menahan jari-jari lo untuk ngetik komentar yang nyinyir, mempermalukan orang lain. Gak perlu lah. Emang sih mungkin kelakuannya minta dikomentarin banget. Tapi dengan bereaksi negatif ke kasus-kasus seperti itu, bisa aja kita memperburuk kondisi kesehatan mental orang yang bersangkutan. Nggak cuma dianya doang, tapi orang yang lihat juga. Mungkin emang industri kesehatan mental di Indonesia masih banyak tantangannya. Tapi lo bisa banget buat jadi agent of change. Buat jadi seorang pengubah yang siapa tahu ke depannya semua hal yang lo lakuin ternyata berdampak besar untuk industri yang kita sayangin ini. Nah, sekarang lo udah lebih paham nih tentang kondisi industri kesehatan mental di Indonesia dan gimana lo bisa berperan di dalamnya. Tahu nggak? Nggak perlu nunggu ada orang yang butuh pertolongan dulu. Lo bisa mulai dari saat ini juga. Caranya gampang banget. Lo tinggal like dan share video ini ke orang-orang di sekitar lo. Kalau ternyata orang-orang di sekitar lo atau lo sendiri butuh bantuan dan menyelesaikan masalah kalian, salah satu yang bisa kalian lakuin adalah ikutan mentoring 1%. 1% punya mentor-mentor yang ahli di dalam berbagai bidang, termasuk juga menyikapi permasalahan mental. Kalau misalnya nanti ada indikasi bahwa permasalahannya ternyata sudah masuk ke ranah klinis, baru nanti akan dirujuk ke konseling. Lo bisa daftar dengan klik link yang ada di description box. Kalau misalnya mau tahu info yang lebih lanjut, silakan cek Instagram kita di 1% Official. Gua Vicky, see you on the next video.